إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan bacaan kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Fikih Ibadah dalam Madzhab Syafi'i. Sebelumnya sudah kita bahas ya tentang sholat sunnah ya. Ada di antaranya adalah sholat witir, kemudian ada 2 rakaat fajar, yaitu qobliyah subuh. Kemudian setelah itu beliau mengatakan summa rakaatani qabla zuhri awil jum'ati. Sholat sunnah yang lain adalah 2 rakaat qabla zuhri awil jum'ah. Jadi ada qobliyah zuhur ya. Kemudian juga ada qobliyah jum'ah ya, dalam madzhab Syafi'i dan juga qobliyah jum'ah. Qobliyah zuhur 2 rakaat dan qobliyah atau qobliyah Jumat. Di antara dalil yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha. Ya. Itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dan untuk Jumat ini sebagaimana zuhur karena pengganti dari zuhur ya. Pengganti dari zuhur. Ini rawatib ya, masuk dalam kategori apa? Rawatib. Rawatib yang al-mu'akadah yang ditekankan, karena rawatib ada mu'akad, ada yang guru mu'akad ya. Ada yaitu rakaata al-fajri yang sudah kita baca, rakaata al-fajri. Kemudian beliau menyebutkan rakaatani qabla zuhri, rakaatani qabla zuhri awil jum'ah atau penggantinya jum'ah. Rakaatani qabla zuhri 2 rakaat sebelum zuhur awil jum'ah. Kemudian rakaatani ba'dahuma, yaitu rakaatani 2 rakaat ya, ba'dahuma maksudnya ba'da zuhri dan jum'ah ya, ba'dahuma 2 rakaat setelah zuhur dan 2 rakaat setelah Jumat. Kemudian rakaatani ba'dal maghrib, kemudian juga wa ba'dal isya. Rakaatani ba'dal maghrib, kemudian rakaatani ba'dal isya. Ya. Jumlahnya ada 10 ya. 10 ini 1 masing-masing 2 rakaat, totalnya 10 rakaat. Jadi sholat rawatib yang ditekankan mu'akkadah jumlahnya 10 rakaat. 2 rakaat fajar ya, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, atau kalau hari Jumat, sholat Jumat 2 rakaat sebelum Jumat.
Kemudian yang ketiga rakaatani ba'dahuma 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur, atau kalau Jumat 2 rakaat setelah Jumat. Kemudian yang keempat 2 rakaat ba'dal maghrib, ba'diyah maghrib. Kemudian yang kelima rakaatani 2 rakaat ba'dal isya, setelah isya. Jadi totalnya ada 10. Yang muakkad ada 10. Ya, rakaatani qabla zuhri awil jum'ati wa rakaatani ba'dahuma wa rakaatani ba'dal maghrib. Di Syekh Ali Baisan di Busyra Al-Karim mengatakan wa nutiba tatwiluhuma. Ya, ini ketika menyebutkan ba'diyah maghrib, disunahkan memperpanjang atayan sorifa ahlul masjid liman sholahuma fihi. Kalau dia di masjid diperpanjang, ya, sampai orang-orang selesai meninggalkan masjid. Seperti itu yang dikatakan di Busyra Al-Karim. Sehingga mahalun nadbi al-kafirun wal ikhlas, yaitu dibaca al-kafirun dan surat al-ikhlas ini ketika tidak menginginkan tatwil, tidak ingin diperpanjang. Kalau diperpanjang maka dibaca surat yang lain yang pada asalnya ini surat al-kafirun dan juga surat al-ikhlas di rakaat kedua. Ya, 2 rakaat setelah maghrib dan juga 2 rakaat setelah isya, ya, 2 rakaat setelah isya. Kemudian waktu rawatib muakkadah dan yang tidak wairu muakkadah kapan maksudnya? Maksudnya bidukhuli waktil fardhi walau majmu'an. Ini waktunya, ya, waktu rawatib. Ya, waktu ar-rawatib. Di waktu ar-rawatib mulainya yadkhulu waktuha yang muakkadah, rawatib yang muakkadah wa ghairiha bidukhuli waktil fardhi, ya, dengan masuknya sholat fardu walau majmu'an jamak takdim. Walau majmu'an jamak takdim. Ya. Wa yajuzu boleh juga ditakhir. Jadi kapan sholat rawatib itu bisa dimulai dikerjakan? Waktunya kapan? Maka beliau mengatakan waktu rawatib muakkadah wa ghairiha yang al-qabliyah, ya. Sini sebutkan al-qabliyah bidukhuli waktul fardhi. Ya, sini yang qabliyah, ya. Qabliyah. Qabliyah itu dengan masuknya waktu sholat fardu. Nah, kalau ba'diyah, kalau yang ba'diyah, ingkanat ba'diyah, kalau yang ba'diyah kapan masuknya? Lam yadkhul waqtuha ila bi fi'lil fardhi. Lam yadkhul waqtuha ila bi fi'lil fardhi.
Ini qobliyah, ini ba'diyah. Jadi sholat rawatib yang qobliyah, kapan masuk waktunya? Beliau mengatakan di surah Al-Karim, yaitu dengan masuknya waktu sholat fardu. Jadi ketika ingin melaksanakan qobliyah zuhur, kapan? Ya ketika masuk waktu zuhur. Ya. Baik itu mu'akad atau ghairu mu'akad, yang qobliyah ya, yaitu sama dengan masuknya waktu fardu, sholat fardu. Dan walau majmu'an jamak takdim, meskipun di jamak takdim itu sudah masuk apa waktunya. Jadi misalnya kalau sholat misalnya maghrib sama isya ya di jamak takdim, maka nanti bisa dilakukan qobliyah isya'nya ya ketika sebelum isya. Sebenarnya sudah masuk apa waktunya ya. Padahal waktu isya belum masuk, tapi kan di jamak. Karena yang fardu, sholat isya yang fardu juga dimajukan waktunya ya, di jamak takdim. Maka ini qobliyahnya juga seperti itu. Adapun kalau ba'diyah, wa in kanat ba'diyatan lam yadkhul waktuha illa bi fi'lil fardhi, kecuali telah melakukan sholat fardu. Kalau ba'diyah nggak bisa didahulukan ya. Nah, kalau qobliyah ya juzu takhiruha, boleh diakhirkan ya, boleh diakhirkan. Jadi misalnya kita ingin sholat qobliyah zuhur, sudah masuk waktu zuhur, kemudian kita belum berkesempatan untuk melakukan qobliyah zuhur. Kenapa belum berkesempatan? Ya sholat jamaah sudah ditegakkan atau hampir ditegakkan, sehingga kita tidak ada waktu untuk melakukan qobliyah zuhur sebelum sholat zuhur. Boleh nggak sholat qobliyahnya kita kerjakan setelah zuhur? Boleh. Dan ini dikatakan oleh para fuqaha, ini ada, bukan qadha. Jadi waktunya itu bisa setelah sholat fardu, sehingga ini bisa kita manfaatkan ya, bisa kita amalkan ketika kita belum sempat qobliyah zuhur misalnya, dan ini mu'akad ya qobliyah zuhur. Kemudian sudah masuk waktu sholat berjamaah, sudah dikerjakan sholat berjamaah zuhur, maka kita sholat berjamaah dulu. Setelah sholat berjamaah kita bisa melakukan qobliyah zuhur ya, yang kita belum sempat lakukan sebelum sholat fardu tadi. Maka boleh ya juzu takhiruha, boleh ditakhir ya. Tapi kalau sholat ba'diyah ini tidak bisa dilakukan kecuali setelah menyelesaikan sholat fardu. Fardu dulu baru ba'diyah. Dan di surah Al-Karim disebutkan walau akhara al-qobliyah ila ma ba'dal fardi, kalau seorang itu mengakhirkan, menunda pelaksanaan qobliyah dilakukan setelah sholat fardu, beliau mengatakan jaza jam'uha ma'al ba'diyah bisalamin wahid ya. Menurut Ar-Ramli ya. Menurut Ar-Ramli boleh digabung dengan satu salam. Baik. Ini tentang pelaksanaan sholat qobliyah dan ba'diyah. Di antara dalil tentang sholat di sini misalnya ba'diyah isya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan rakaata ini ba'dal maghrib fi baitihi, menyebutkan tentang sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat ba'dal maghrib fi baiti, di rumah beliau. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Ini ada ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga ini menjadi kebiasaan muwadzabah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi merutinkan rawatib itu dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yusolli bin nasi al maghriba. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami salat maghrib. Tsumma yadkhulu fayusolli rakaataini. Ya. Kemudian beliau masuk dan salat 2 rakaat. Wa yusolli bin nas al isya dan salat bersama orang-orang salat isya. Wa yadkhulu baiti fayusolli rakaataini, kemudian masuk ke rumahku. Ibunda Aisyah mengatakan demikian, salat 2 rakaat. Ini hadis riwayat Muslim. Sehingga ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan seperti itu. Apa? Melakukan salat sunnah ba'diyah maghrib dan salat sunnah ba'diyah isya. Nah, ini muakkad sehingga semaksimal mungkin tidak kita tinggalkan, ya, tidak kita tinggalkan. Ya, ini dan tadi sudah disebutkan kalau qobliyah itu masuk waktunya sama dengan waktu sholat fardu. Yang bagus, yang sunnah didahulukan sebelum sholat fardu, sholat qobliyah dulu. Ya. Tapi kalau diakhirkan, dikerjakan setelah sholat fardu maka tidak mengapa, karena waktunya sama dengan waktu sholat fardu, karena dia mengikuti. Ya, jadi masuknya sama dengan masuk sholat fardu, keluarnya qobliyah juga sama dengan keluarnya waktu sholat fardu. Ini tentang sholat-sholat qobliyah, ya, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Ada yang rawatib, ada yang muakkadah, rawatib muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan yaitu tentang sholat tarawih. Sholat tarawih ini beliau mengatakan summa at-tarawih, kemudian sholat tarawih. Nah, di sini sholat tarawih dari sisi afdoliyah justru kalah, ya, lebih afdol sholat rawatib tadi, ya, lebih afdol rawatib dari sisi al-fadl, keutamaan itu di bawah sholat rawatib, ya. Meskipun ini sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Kenapa alasannya? Karena disebutkan yang pertama limuwadzabati sallallahu alaihi wasallam ala rawatib aksar minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan sholat rawatib itu merutinkan, muwadzabah, lebih kuat rutinnya daripada tarawih gitu. Sehingga rawatib lebih diutamakan, lebih afdal daripada tarawih. Alasan kedua karena rawatib itu punya syaraf. Li syarafi rawatib bi syarafi madhu'iha, punya kemuliaan salat sunnah rawatib. Kenapa? Lah mengikuti, yang diikuti adalah salat fardu. Salat fardu adalah punya syaraf, keutamaan, maka rawatib juga punya keutamaan. Dua sebab ini mungkin dijadikan alasan para fuqaha Syafi'iyah mengatakan rawatib lebih afdal daripada tarawih. Ya. Adapun tata cara sholat tarawih, insyaallah akan kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.